Halo, perkenalkan, nama saya Nazwa Nafisati Aulia. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang materi fluida statis. Pertama-tama, kita masuk ke pengertian fluida statis. Fluida statis adalah zat yang dapat mengalir yang ada dalam keadaan diam. Zat termasuk adalah zat cair dan zat gas. Sifat-sifat dari fluida statis yaitu tidak dapat melawan secara tetap, stres geser, mempunyai kompresibilitas, mempunyai kekentalan atau viskositas. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ialah konsep dalam fisika yang mengacu pada tekanan yang dihasilkan zat cair ke segala arah pada suatu benda yang tenggelam. Dalam zat cair tersebut, konsep ini muncul karena ada gaya gravitasi yang bertindak pada semua partikel dalam zat cair. Untuk perumusan yang ada dalam materi ini yaitu dapat dirumuskan pH sama dengan Rho kali G kali H dengan keterangan Rho sama dengan massa jenis, G sama dengan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian. Materi yang kedua yang akan dibahas yaitu hukum Archimedes. Bunyi dari hukum Archimedes yaitu jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes dapat dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan Rho kali G kali V. Dengan keterangan, Fa sama dengan gaya ke atas Archimedes dengan satuan Newton, Rho sama dengan massa jenis zat cair atau fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, V sama dengan volume zat cair dengan satuan meter kubik. Materi yang ketiga yaitu tekanan. Tekanan dalam fisika didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Dengan dapat dirumuskan yaitu P sama dengan F per A. Untuk keterangannya, P sama dengan tekanan dengan satuan PA, F sama dengan gaya tekan dengan satuan Newton, A sama dengan luas bidang tekan dengan satuan meter kuadrat. Materi selanjutnya, viskositas. Viskositas atau kekentalan merupakan gesekan antara satu lapisan dan lapisan lainnya yang di dalam fluida. Besarnya gaya V yang diperlukan untuk menggerakkan suatu lapisan fluida dengan kelajuan tetap untuk luas keping yang bersentuhan dengan fluida A. Dan perjarak dari keping yang diam dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan eta A V per L. Dengan keterangan eta sama dengan koefisien viskositas dengan satuan kilogram per meter second atau PAS. L sama dengan jarak antara dua keping dengan satuan meter, F sama dengan gaya yang bekerja dengan satuan Newton, A sama dengan luas keping dengan satuan meter kuadrat, V sama dengan kelajuan dengan satuan meter per second. Materi selanjutnya yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Berdasarkan hukum ini, diperoleh prinsip bahwa dengan gaya yang kecil dapat menghasilkan suatu gaya yang lebih besar. Contoh pengaplikasian hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari rem hidrolik, alat pengangkat air, alat pengepres, dongkrak hidrolik, dan drum hidrolik. Untuk perumusannya yaitu sama dengan P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau A1 per A2 kali F2. Untuk keterangannya yaitu P1 sama dengan tekanan pada benda 1 dengan satuan PA, P2 sama dengan tekanan pada benda 2 dengan satuan PA, A1 sama dengan luas penampang pada pengisap 1 dengan satuan meter kuadrat, A2 sama dengan luas penampang pada pengisap 2 dengan satuan meter kuadrat, F1 sama dengan gaya pada yang pengisap 1 dengan satuan Newton, F2 sama dengan gaya pada pengisap 2 dengan satuan Newton. Materi selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Tegangan permukaan terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar partikel sejenis yang disebut dengan kohesi. Secara sistematis, besarnya tegangan permukaan zat cair dapat dirumuskan sebagai berikut.
Y sama dengan F per 2L dengan keterangan Y sama dengan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, L sama dengan panjang lapisan dengan satuan meter, F sama dengan gaya dengan satuan Newton. Materi selanjutnya yaitu kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya zat cair pada bahan yang terdiri dari beberapa pembuluh halus akibat adanya gaya adhesi dan gaya kohesi. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, air meresap ke atas tembok, menyebarnya tinta di permukaan kertas, minyak tanah naik melalui sumbu obor, naiknya air melalui akar pada tumbuhan. Untuk perumusannya yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr dengan keterangan H sama dengan kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa dengan satuan meter, gamma sama dengan tegangan permukaan zat cair dengan satuan Newton per meter, rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, R sama dengan jari-jari pipa kapiler dengan satuan meter. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tekanan hidrostatis. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat, maka hitunglah tekanan hidrostatis di titik X. Dapat diketahui, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, H sama dengan 140 cm dikurang 60 cm, didapatlah hasil 80 cm dan diubah ke meter yaitu menjadi 0,8 meter. Yang ditanya yaitu P. Maka jawabannya P sama dengan Rho kali G dikali H. Sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per second kuadrat kali 0,8 meter. Maka didapatlah hasil 8000 PA. Contoh soal yang kedua yaitu pada hukum Archimedes. Sebuah besi yang volumenya 0,02 meter kubik tercelup seluruhnya di dalam air. Jika massa jenis air 10⁻³ kg meter kubik, hitunglah gaya ke atas yang dialami besi tersebut. Dapat diketahui, Vb sama dengan 0,02 meter kubik, Pa sama dengan 10⁻³ kg per meter kubik. Yang ditanya yaitu adalah Fa. Maka jawabannya Fa sama dengan Rho A kali Vb kali G. Masukkan angkanya 10⁻³ kali 0,02 kali 10 sama dengan 10⁻³ yaitu 1000 dikali 0,02 kali 10. Maka didapatlah hasilnya 200 Newton. Contoh soal selanjutnya yaitu tekanan. Benda yang memiliki luas alas 50 cm² diberi gaya 10 Newton. Maka berapakah tekanannya? Dapat diketahui A sama dengan 50 cm² sama dengan 50 kali 10⁻⁴ meter kuadrat sama dengan 0,005 meter kuadrat. F sama dengan 10 Newton. Ditanya P. Maka jawabnya P sama dengan F per A sama dengan 10 per 0,005. Dapatlah hasilnya 2000 Newton per meter kuadrat. Contoh soal yang keempat pada viskositas. Andi menjatuhkan bola kecil berdiameter 4 mm ke dalam cairan yang koefisien viskositasnya 1,5 PAS. Jika bola kecil tersebut bergerak dengan kelajuan 1,5 meter per second, tentukan besarnya gaya gesek antara bola dan partikel-partikel cairan. Dapat diketahui, D sama dengan 4 mm diubah menjadi R atau jari-jari sama dengan 2 mm diubah ke meter sama dengan 0,002 meter. Eta sama dengan 1,5 PAS, V sama dengan 1,5 meter per second. Yang ditanya yaitu Fs. Maka jawabannya Fs sama dengan 6pi kali eta kali R dikali V. Masukkan angka-angkanya 6 dikali 3,14 dikali 1,5
kali 0,002 dikali 1,5, dapatlah hasilnya 0,085 Newton. Contoh soal selanjutnya yaitu tegangan permukaan. Pada peristiwa tegangan permukaan diketahui gaya tegang 4 Newton. Jika panjang permukaannya 50 cm, tentukan besar tegangan permukaannya. Dapat diketahui F sama dengan 4 Newton, L sama dengan 20 cm, dan diubah ke meter menjadi 0,2 meter. Ditanya gamma. Jawabnya gamma sama dengan F per 2L sama dengan 4 per 2 kali 0,2 sama dengan 10 Newton per meter. Contoh soal selanjutnya yaitu hukum Pascal. Terdapat sebuah pengangkat hidrolik yang memiliki dua pengisap dengan luas penampang masing-masing A1 sama dengan 100 cm2 dan A2 sama dengan 2000 cm2. Maka berapakah besar gaya minimal F yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil dengan berat 15.000 Newton dapat terangkat? Dapat diketahui A1 sama dengan 100 cm2, A2 sama dengan 2000 cm2, W sama dengan F2 sama dengan 15.000 Newton. Ditanya F minimal. Jawabnya P1 sama dengan P2. F1 per A2 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan F2 per A2 dikali F2. Masukkan angkanya menjadi 1000 per 2000 dikali 15.000 Newton. Dapatlah hasilnya 750 Newton. Contoh soal kapilaritas. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik dan tegangan permukaan 1 Newton per meter. Jika sudut kontaknya 60 derajat dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah besarnya kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler tersebut. Dapat diketahui R sama dengan 1 mm dan diubah menjadi 10 pangkat minus 3, Rho sama dengan 1 gram per meter kubik menjadi 1000 kg per meter kubik, gamma sama dengan 1 Newton per meter, cos theta sama dengan 60 derajat, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya yaitu H. Maka jawabnya H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR sama dengan 2 kali 1 kali cos 60 derajat per 1000 kali 10 kali 0,001, maka sama dengan 2 kali 1 per 2 per 10, maka dapatlah hasilnya 0,1 meter dan diubah ke meter menjadi 10 cm. Baiklah, berikut adalah video penerapan dari materi ini. Terima kasih.
Ini fisika. Sediakan botol air mineral. Lalu lubangi dengan jarak tertentu. Isi air, lalu tutup lubang menggunakan solatip. Cabut solatipnya, dan perhatikan. Semburan pada lubang bawah lebih jauh dibandingkan lubang yang atas. Hal ini disebabkan oleh tekanan pada zat cair, atau dikenal dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Semakin dalam maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.